Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masuk sesinya Pak Jamil Azzaini. Saya nggak perlu kenalkan lagi beliau kayaknya ya. You know who he is ya. Anda tahu lah siapa beliau. Nah, topik beliau yang akan beliau bawakan adalah mewujudkan peak performance. Sebagaimana rencana kita mentoring, Bapak Ibu, hari ini beliau akan menyampaikan satu materi yang mungkin menjadi gambaran buat Anda semua akan seperti apa materi Pak Jamil sampai bulan-bulan berikutnya. Nanti beliau di akhir sesi ini juga akan menyampaikan overview tentang kira-kira dalam 12 bulan ke depan untuk materi beliau itu akan seperti apa materinya. Baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu Bapak Ibu. Semoga apa yang kita pelajari malam ini dan seterusnya benar-benar diberkahi, diridhoi, dicintai oleh Allah, menjadi ilmu yang bermanfaat buat dunia akhirat kita, dan nggak hanya buat kita sendiri, tapi juga keluarga kita dan orang-orang sekitar kita. Ala hadini wa kulli niyatin salihah, biridha'illah wa li syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi rahmatika ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa selesai, Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Maka kita sambut Pak Jamil Azzaini. Silakan Pak Jamil. Iya. Makasih Mas Faiz, guru saya, sahabat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam, salam sejahtera buat para pembelajar sekalian. Malam-malam jam 8, enaknya istirahat, tidur, kita belajar. Dan mudah-mudahan kesediaan Anda untuk meluangkan waktu pada kesempatan kali ini benar-benar memberi manfaat untuk kehidupan Anda, untuk kehidupan yang jauh lebih baik setelah ini. Baik, hari ini saya mau icip-icip ya. Dari materi yang nanti 12 kali akan saya berikan selama setahun ke depan, tentu bukan materi ini. Materi ini hanya salah satu contoh ya, contoh tapi nanti tidak dipakai untuk materi leadership yang diamanahkan Mas Faiz kepada saya untuk para member Logos ya. Dan malam hari ini kita pembahasannya berkaitan dengan leadership. Kalau sebelumnya minggu lalu Mas Angga membahas tentang finansial gitu ya, bagaimana supaya Anda punya mindset kaya raya, duitnya berlimpah. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mewujudkan peak performance. Nah, tapi boleh jadi di antara Anda yang hadir di sini masih ada yang belum kenal dengan saya. Jadi izinkan secara sekilas saya memperkenalkan diri. Nanti kalau di jalan biar bisa menyapa. Nanti kalau di jalan panggil aja Jamil. Ada yang manggil saya Babe, ada yang manggil kakek. Terserah apapun ya, asal jangan ya. Saya lebih senang kalau nggak Babe ya kakek atau Pak ya, atau panggil nama Jamil juga ya. Silahkan. Nama saya Jamil Azzaini, tapi tidak ada hubungan dengan Saiful Jamil ya. Murni Jamil ya. Dan sehari-hari saya sebagai seorang pengusaha, seorang pebisnis, dan salah satu hobi saya itu berbagi inspirasi. Saya ingin menjadi inspirator
Inspirator apa? Supaya kehidupan orang makin sukses, makin mulia. Oke. Nah, kalau dari teman-teman ada yang kemudian punya adik, punya keponakan, atau mungkin punya anak yang usia 17 sampai 25 tahun, boleh dikirim ke tempat saya. Ada Tahfiz Leadership. Kami ada di beberapa kota. Yang lulusannya diharapkan punya 2 keahlian, yaitu hafal Al-Quran 30 juz dan punya leadership yang memadai. Dan programnya hanya 40 pekan saja, sehingga kalau misalnya cuti setahun dari nggak ngelanjutin kuliah, nanti bisa balik lagi. Atau lulus SMA, terus mau berhenti dulu, boleh. Karena memang materinya, kurikulumnya kita desain Anda bisa melanjutkan kuliah S1 maupun S2. Dan alhamdulillah, alumni kami ada yang diterima di S2 IPB, di UI, Universitas Negeri Jakarta, ada yang kemudian dapat beasiswa ke Yaman, ya, ada yang ke Turki, ke Irlandia, ya, kemudian ke Mesir, ya, Mekah, Madinah, bahkan ada yang dapat juga beasiswa di Brunei Darussalam. Silahkan kalau mau gabung, mau join di Tahfiz Leadership. Programnya 40 pekan dan bebas biaya. Itu saja mungkin perkenalan ringkas saya ya. Dan Pak Jamil kok kemudian berani-beraninya menyampaikan leadership di forum ini? Ya, karena memang saya founder Kubik Leadership dan saya memang kemudian master trainer di Kubik Leadership yang memang selama ini pembahasannya berkaitan dengan tema-tema leadership khususnya di berbagai perusahaan-perusahaan, baik itu BUMN, swasta premium, maupun perusahaan-perusahaan ternama lah di Indonesia. Oke ya, itu mungkin perkenalan ringkas saya. Saya S1, S2-nya dari IPB, Institut Pembicara Bogor. Institut Pertanian Bogor ya. Sekarang bahkan Institut Pemimpin Bogor, karena saya punya program di Himpunan Alumni IPB, itu program Mentoring Leader, melahirkan pemimpin-pemimpin muda dari IPB, di mana anak-anak yang mau lulus atau baru lulus dipertemukan dengan alumni IPB yang sudah berhasil dalam profesinya, dan mereka kemudian mentoring selama kurang lebih 1 tahun. Nah, oke, akan saya mulai dengan pernyataan bahwa hidup itu pilihan. Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, Akang dan Teteh, semuanya boleh memilih mana yang mau dipilih. Apakah hidup Anda ingin dipilih pada pilihan yang pertama, yaitu tidak perform, kerja tidak perform, bisnis tidak perform, pokoknya yang Anda jalanin tidak perform dan selain itu tidak bahagia. Mau di posisi ini? Saya yakin orang yang normal tidak mau ya, sudahlah tidak perform, tidak bahagia lagi. Ada pilihan yang kedua, yaitu apa? Pilihan yang kedua ini adalah sangat perform, kalau suruh kerja selalu punya prestasi terbaik. Menangani bisnisnya juga terus bertumbuh luar biasa, tapi tidak bahagia. Ya, hidupnya hampa, ya. Hidupnya tersiksa, hidupnya tertekan, tapi perform, dikasih target tercapai, dikasih tantangan tercapai, punya bisnis juga performnya oke, tapi tidak happy, tidak bahagia. Mau Anda menempuh hidup ini? Hidup pilihan ya. Boleh jadi orang yang kemudian ingin disebut performer, pokoknya targetnya tercapai, mengerjakan apa selalu yang terbaik ya. Nggak bahagia, nggak apa-apa, yang penting perform. Ada yang begitu, ada juga. Anda boleh mau milih ini, silahkan saja. Ya. Atau ada pilihan yang ketiga. Apa itu pilihan yang ketiga? Pilihan yang ketiga, Anda tidak perform, kerjanya nggak perform, kalau lagi kerja, kalau bisnis juga bisnisnya nggak perform. Tapi Anda bahagia. Bukan hanya bahagia, sangat bahagia. Mau nih? Hidup Anda sangat bahagia, tapi kalau ngerjain apapun tidak perform. Kalau Anda sebagai seorang profesional tidak perform, target-targetnya mungkin tidak tercapai, KPI Anda tidak terwujud. Kalau Anda sebagai pemilik bisnis, Anda juga bisnisnya tidak perform, gitu. Laporan keuangannya mungkin tidak terlalu sehat, gitu ya. Agak amburadul, tapi Anda sangat bahagia. Mau Anda punya pilihan hidup yang ini? Oke. Atau saya berikan pilihan yang keempat. Apa itu pilihan yang keempat? Pilihan yang keempat itu adalah
Anda sangat perform di kehidupan, di bisnis Anda atau di pekerjaan Anda, di sisi yang lain Anda juga sangat bahagia. Anda sangat happy, Anda sangat senang, sangat perform dan sangat bahagia. Mau? Mau ya. Dan inilah yang saya sebut dengan peak performance. Peak performance itu apa? Perform apapun yang kita lakukan dan juga happy banget. Rumah tangganya happy, di kantornya happy, menjalani profesinya happy, ikut acara ini juga happy, dan di sisi yang lain Anda sangat perform. Mau? Mau ya. Dan inilah yang disebut dengan peak performance yang saya maksud. Anda itu sangat perform dan juga sangat bahagia. Nah, malam hari ini kita akan sharing-sharing bagaimana agar kemudian kita itu sangat perform dan juga sangat bahagia. Ini yang saya sebut peak performance ya. Orang lain mungkin punya definisi yang lain berkaitan dengan peak performance, tapi kalau yang saya definisikan malam hari ini adalah Anda sangat perform di saat yang bersamaan Anda sangat bahagia. Nah, malam hari ini saya akan sharingkan dua pondasi peak performance. Ya, Anda itu pada puncak performance Anda, ya, pada puncak prestasi Anda juga puncak kebahagiaan Anda. Dua pondasinya. Yang pertama apa? Yang pertama, purpose yang tertanam kuat. Anda perlu memiliki purpose yang tertanam kuat. Saya sebut tertanam ya, bukan melekat ya. Kalau di Inggris kan instill ya, bukan install. Kalau install, suatu saat bisa kita pasang, suatu saat bisa kita lepas. Tapi kalau instill itu melekat terus dalam diri kita. Nah, purpose yang terinstill kuat di dalam diri kita, ya, itu akan menjadi pondasi peak performance kita. Dan yang berikutnya adalah, ya, kita punya disiplin eksekusi. Ya, kalau kita mau menjadi orang yang sangat perform sekaligus bahagia, paling tidak dua pondasi ini perlu melekat. Tentu banyak pondasi yang lain ya, tapi hari ini saya ambil intinya. Kalau saya ingin perform dalam bisnis saya ingin perform dalam pekerjaan saya, sekaligus saya happy, saya bahagia, Anda perlu memiliki dua hal ini. Purpose yang tertanam kuat dan disiplin eksekusi. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, ya, kita perlu memiliki noble purpose ya. Apa itu noble purpose itu? Noble purpose itu adalah jawaban atas alasan paling mendasar atas keberadaan seseorang di dunia ini. Anda diutus ke muka bumi ini untuk apa sih? Ya. Anda punya jawabannya. Anda memiliki jawaban atas alasan paling mendasar. Mengapa saya berada di muka bumi ini? Mengapa Allah kirimkan saya ke muka bumi? Mengapa saya terlahir di muka bumi ini? Hidup bukan hanya sekedar makan, tidur, kerja, tapi ternyata kita lahir ke dunia ini, ada misi yang diembankan kepada kita, ada tugas yang perlu kita tuntaskan, dan Anda perlu menemukan, kira-kira apa misi yang Tuhan berikan kepadaku, sehingga aku dilahirkan ke muka bumi ini. Apa misi yang harus aku tuntaskan di muka bumi ini? Ibarat film superhero, masing-masing itu punya misi. Ya, Captain America punya misi, Thor punya misi, ya, Spider-Man punya misi, Iron Man punya misi. Kita ini juga sebenarnya adalah superhero sesuai versi masing-masing. Dan saya yakin kita punya misi. Apa misi hidup Anda? Hidup jangan hanya mengalir, ya. Hidup jangan hanya melakukan aktivitas tanpa ruh, hanya menjalankan rutinitas, seolah-olah kita ini robot berbentuk manusia. Maka supaya kita tidak menjadi robot berbentuk manusia, milikilah noble purpose. Jawaban atas alasan paling mendasar atas keberadaan saya di muka bumi ini. Kalau Stephen Covey mengatakan, hidupmu adalah suatu misi. Hidup kita di dunia ini menjalankan misi.
bukan suatu karir, jabatan naik atau bisnis yang terus berkembang, bukan itu. Tetapi hidup kita adalah suatu misi. Ada yang perlu kita tuntaskan, ada yang perlu kemudian kita jalankan sebaik-baiknya peran kita di muka bumi ini. Maka bagaimana supaya noble purpose itu ketemu? Ya, coba Anda mulai dengan hal ini. Ya, yang pertama, saya terlahir ke dunia ini untuk apa ya? Ya, kalau dalam bahasa yang lebih spiritualis itu, kira-kira ibadah spesial saya ini apa? Maksudnya ibadah spesial bukan yang ritual ya, bukan sholat, zakat, puasa, haji bagi yang beragama Islam, ya. Tapi menjadi ibadah spesial maksud saya adalah ibadah yang manfaatnya dirasakan banyak orang. Kalau Anda tahajud, ya Anda sholat, ya Anda mungkin puasa, itu dirasakan oleh Anda mayoritasnya. Kalau yang dimaksud ibadah spesial ini maksudnya adalah setiap orang ternyata punya peran masing-masing, punya misi masing-masing yang itu perlu dituntaskan. Dan kalau itu dijalankan, itulah ibadah spesial kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau saya meyakini bahwa saya diutus ke muka bumi itu untuk menjadi inspirator, untuk menginspirasi. Maka ibadah spesial saya adalah memberikan inspirasi. Dari pagi tadi, hari ini ada 5 sesi saya. 4 di depan laptop begini online, 1 di hotel ini. Saya kebetulan sedang di Jogja ini. Ada training buat para pengusaha, wirausaha. Ya. Saya tadi memberikan training jam 1 sampai jam 3. Ya. Setelah itu tadi jam 4 sampai maghrib Chevron, ya, perusahaan Chevron. Ya. Saya enjoy, saya asik. Kenapa? Karena saya sedang menjalankan noble purpose saya. Saya sedang menuntaskan misi saya di muka bumi. Dan saya sedang melakukan ibadah spesial saya kepada Tuhan saya. Kak, saya terlahir ke dunia itu apa? Dan kira-kira untuk apanya itu, apakah bisa dijadikan ibadah spesial Anda kepada Tuhan Anda masing-masing? Kalau ketemu, hidup itu nikmat. Bekerja tidak sedang bekerja. Bekerja sedang menjalankan hobi. Bekerja sedang menuntaskan misi. Jadi enjoy, senang, asik. Dan itulah hal yang membahagiakan dalam hidup. Ya, melakukan sesuatu yang sangat membahagiakan dalam hidup. Kenapa? Karena kita sudah menjalankan, karena kita merasa sedang menjalankan misi di muka bumi ini. Coba Anda jawab, boleh disiapkan pulpen, boleh disiapkan kertas, jawab pertanyaan yang pertama ini. Saya terlahir ke dunia ini untuk apa? Kalau sudah ketemu, yang itu akan Anda jadikan ibadah spesial Anda kepada Tuhan Anda. Iya. Dan yang kedua, pertanyaan yang perlu dijawab juga ini, ya. Kekuatan utama saya yang bisa saya kontribusikan di bumi ini apa? Begitu kita lahir, sidik jari kita beda. Sidik jari saya dengan Pak Faiz beda. Sidik jari saya dengan Mas Angga beda. Sidik jari saya dengan Anda semua berbeda. Bahkan Anda semua dengan teman-teman Anda peserta hari ini juga berbeda. Berarti apa? Sebenarnya kita ini diutus ke muka bumi satu-satunya. Khas. Ya. Maka pasti kita punya kekuatan. Pasti Tuhan memberikan bekal kelebihan kepada kita. Maka temukan kelebihan itu, temukan kekuatan utama Anda, dan kemudian kekuatan itu dijadikan apa kekuatan utama Anda yang bisa Anda kontribusikan di muka bumi ini? Memberi manfaat buat banyak orang. Memberi manfaat untuk diri Anda, keluarga, dan saudara-saudara Anda, termasuk memberi manfaat buat orang-orang di sekitar Anda. Kira-kira apa kekuatannya? Jangan sampai Anda tidak menemukan kekuatan, ya. Kalau saya terinspirasi dari Imam Al-Ghazali, manusia itu ada 4 tingkat. Ya. Tingkat paling rendah adalah manusia yang tahu apa potensiku, apa kekuatanku. Jadi kalau Anda belum tahu kekuatan, Anda belum tahu potensi Anda, berarti jauh lebih rendah dari posisi terendah orang ini. Kalau menurut Imam Al-Ghazali, posisi terendah itu adalah
ketika aku tahu kekuatanku, aku tahu potensiku. Naik tingkat yang kedua, yang lebih baik adalah aku yang tahu potensiku yang terasah. Atau dengan kata aku yang terasah. Sudah tahu kekuatannya, sudah tahu kelebihannya, maka kekuatan dan kelebihan itu diasah. Sehingga menjadi suatu keahlian. Dan keahlian itu pengakuan dari orang, bukan kita ngaku-ngaku. Dan kalau sudah oke, aku yang tahu potensiku, naik derajat menjadi aku yang terasah, maka naik derajat lagi. Sudah nggak mikirin aku lagi. Hidupnya tentang kita. Aku berhasil, Anda berhasil. Saya maju, Anda maju. Saya berkembang, Anda berkembang. Hidupnya kita. Ya. Sudah kekitaan, bukan keakuan. Dan kalau kekitaannya itu kemudian sudah menyebar, ya, sudah memberikan manfaat, maka naik dia. Maksudnya apa? Kita lebih mudah dekat dengan Sang Maha Kuasa karena kita sudah tahu potensi kita. Potensi kita pun kemudian sudah terasah dan kemudian memberi manfaat buat banyak orang. Kalau kata guru saya dan saya sepakat dengan guru saya, jangan melompat. Ingin mendekat kepada dia, tapi urusan aku dan kitanya belum tuntas. Dan kalau itu terjadi, maka akan menghadirkan orang yang ritual egois. Senang beribadah ritual, ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tapi dia egois, hanya mementingkan dirinya. Dan itu susah untuk kemudian benar-benar dekat kepada dia, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka PR-nya juga adalah, apa kekuatan Anda? Dan apakah kekuatan Anda sudah diasah? Kalau sudah diasah, apakah sudah kemudian memberi manfaat buat orang-orang sekitar Anda? Ya, kekitaan, aku yang tahu potensiku, aku yang terasah, kita dan dia. Maka kuncinya, kalau Anda ingin dekat kepada Yang Maha Kuasa, ikuti tahapan-tahapan tadi. Cari dulu dong apa potensi dan kekuatanku. Setelah itu asah. Setelah itu memikirkan banyak orang. Insya Allah akan lebih mudah. Ingat kepada Tuhan. Ingat kepada Sang Maha Pencipta. Nah, yang berikutnya, apa yang kemudian perlu ditanya? Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran saya di muka bumi? Atau di tempat kerja? Atau di bisnis saya? Kira-kira dengan keberadaan saya, apa yang kemudian menjadi baik di dunia ini? Jangan sampai keberadaan kita seperti tidak adanya. Adanya kita seperti tidak adanya. Maka, apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran saya di muka bumi? Atau di tempat kerja ya? Coba jawab 3 pertanyaan ini dengan baik-baik sahabatku semua. Agar Anda bisa menikmati peak performance yang luar biasa. Agar Anda kemudian termasuk orang yang sangat perform di saat yang bersamaan Anda sangat bahagia. Pertanyaan pertama, masih ingat ya? Saya terlahir ke dunia untuk apa ya? Yang itu akan saya jadikan ibadah spesial saya kepada Tuhan yang Maha Kuasa yang jarang dilakukan orang. Tadi saya ngasih contoh ya, kalau saya ibadah spesialnya atau saya terlahir ke dunia itu untuk menginspirasi. Ya. Kekuatan utama saya yang bisa saya kontribusi begini apa? Ya. Karena berhubungan dengan menginspirasi adalah apa? Ya, saya storyteller. Saya bercerita kalau kemudian saya memberikan inspirasi, memberikan training. Apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran saya di muka bumi dan atau di tempat kerja? Ya, banyak orang yang kemudian paradigma hidupnya berubah, yang tadinya hanya sukses. Sekarang jadi sukses mulia. Sebagaimana di kaul saya ini. Bahwa hidup bukan hanya tentang aku. Hidup juga tentang kita. Aku doang itu sukses. Ya. Kekitaan itu mulia. Jadi hidup itu yang terbaik, sukses, mulia. Aku bertumbuh, aku berkembang di saat yang bersamaan. Keberadaanku ini memberi manfaat buat orang-orang sekitarnya. Kira-kira apa Bapak dan Ibu, Mas dan Mbak, teteh dan akang-akang sekalian? Kekuatan utama Anda apa yang bisa dikontribusikan? Dan apa yang menjadi lebih baik atas kehadiran Anda di muka bumi? Lanjut. Masuk Pak Eko? Masuk ya. Oke. Maka, Pak, emang apa sih Pak untungnya purpose Pak? Noble purpose Pak? Ya. Ternyata riset-riset menunjukkan bahwa 79% pemimpin bisnis mengatakan purpose adalah inti dari kesuksesan bisnis. Jadi bagi Anda yang sekarang punya bisnis, kalau nggak punya purpose, ya siap-siap Anda
kadang anget-anget tai ayam, semangatnya membara tapi nggak lama kemudian padam. Ya. 79%, hampir 80% pemimpin bisnis mengatakan purpose adalah inti dari kesuksesan bisnis. Di riset yang lain mengatakan milenial yang paham purpose perusahaan akan 5 kali lebih bertahan dibandingkan yang tidak paham purpose. Maksudnya apa? Ada orang yang kemudian saya pernah mendengarkan tentang berkaitan milenial. Katanya milenial itu daya tahannya di sebuah perusahaan 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 2 tahun. Pindah terus ya. Dan supaya dia nggak pindah, ternyata cara untuk kemudian mengikatnya dengan apa? Dengan kemudian menanamkan purpose kepada para milenial itu. Dan kalau itu tertanam, dia yakin dengan yang diperjuangkan oleh perusahaan itu, dia bertahan lebih lama dibandingkan yang lain. Dan menariknya, riset berikutnya apa? 91% konsumen siap berganti merek bila ada merek lain yang memiliki purpose yang lebih kuat. Oh, perusahaan ini memperjuangkan sesuatu yang itu lebih kuat dibandingkan yang lain. Oke. Ya, ternyata itu bisa menarik konsumen. Maka luar biasa ya. Terus, oke Pak, gimana supaya purpose saya kuat Pak? Supaya purpose saya itu kemudian benar-benar tertanam dalam diri kita Pak. Kira-kira gimana Pak? Apa pondasinya noble purpose itu? Ya. Yang pertama, noble purpose itu perlu memiliki rasionalitas, bahwa apa yang kita lakukan itu secara rasional masuk akal. Ya. Kenapa kamu kerja di perusahaan X? Ya, karena gajinya lumayan. Karena perusahaan X itu perusahaan ternama di Indonesia. Kalau saya kemudian gabung di situ, saya ikut tergeret, saya ikut terbawa. Alasan rasional kayak gitu boleh? Boleh juga. Tapi kalau itu nggak akan kuat, maka perlu dimunculkan alasan yang kedua, emosional. Emosional itu apa? Ada legacy yang mau ditinggalkan, ada sesuatu yang mau dikontribusikan, ya. Saya misalnya memilih sebagai inspirator. Rasionalnya apa? Ya penghasilannya lumayan lah, ya. Emosionalnya apa? Saya ingin menularkan kehidupan yang sukses, kehidupan yang mulia. Ma. Ya. Mohon maaf pakai handsfree bisa. Ya. Secara mohon maaf ya, keganggu dikit. Ya. Apa namanya? Saya sering cerita ini ya. Dulu beberapa tahun yang lalu saya ke Solo, ada training Bank Mandiri, ya. Dan kemudian sebelum memberikan training itu saya jalan-jalan di situ. Dulu belum COVID ya, udah beberapa tahun yang lalu. Ada orang nyapu, saya tanya, ngapain Mas? Nyapu. Orang kedua saya tanya, ya, ngapain Mas? Nyapu Mas. Dan orang yang ketiga, nyapunya itu kayak sambil nari. Kemudian saya tanya, lagi ngapain Mas? Jawabannya, sedang mempersembahkan Piala Adipura buat Solo. Beda. Ada alasan emosional, dia bukan hanya sekedar mencari nafkah, membersihkan jalan. Tapi ada sesuatu yang ingin dia persembahkan. Apa itu? Mempersembahkan Piala Adipura untuk Solo. Ya. Dan ada yang ketiga yaitu, kalau kemudian ada alasan spiritual. Ya. Rasionalnya ada, emosionalnya ada, spiritualnya ada, maka makin kuat. Kenapa saya menjalani profesi sebagai seorang inspirator? Menginspirasi orang. Tiap hari selalu ada kelas. Kalau nggak menginspirasi, nggak ada kelas, maka saya akan membuat tulisan yang saya upload di website saya www.jamilajeni.com. Kalau nggak bisa nulis, saya akan buat video yang saya upload di channel Kubik Leadership. Sudah ada 400 lebih video ada di situ yang itu saya lakukan dengan penuh kesadaran karena saya ingin menginspirasi. Kenapa kok begitu semangat menjadi inspirator? Secara spiritual, sebagai seorang muslim, saya ketemu hadis yang itu menjadi pondasi, menjadi dasar saya begitu bersemangat memberikan inspirasi. Apa hadisnya? Sesungguhnya Allah, para malaikat, penduduk langit, penduduk bumi, bahkan semut di lubang, ikan di lautan, berselawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan. Setiap hari saya ingin mendapat salawat dari Allah. Setiap hari saya bermohon
mendapat selawat dari malaikat. Setiap hari saya berharap selawat ini permohonan ampun, ya. Dari penghuni langit, penghuni bumi, bahkan semut ikan. Saya ingin mendapatkan selawat dari mereka semua. Dan itu bisa dilakukan kalau kita mengajarkan kebaikan. Dan kalau mengajarkan kebaikan niatnya lurus, tulus, insya Allah kita akan mendapat selawat dari yang disebutkan tadi. Dan itu adalah dasar saya mengapa saya menjadi inspirator. Kalau Anda tadi sudah ketemu dengan noble purpose Anda, kira-kira apa alasan rasional Anda, apa alasan emosional Anda, dan apa alasan spiritual Anda. Kalau ini ketemu tiga-tiganya, ini ada, klop, maka sepertinya Anda tidak akan pernah lelah menjalankan profesi Anda. Anda akan selalu bersemangat menjalankan profesi Anda. Kalau sekali-kali lelah, manusiawi, tapi recovery-nya cepat. Ya. Coba renungkan, kira-kira apa noble purpose Anda? Dengan, menjawab ini. Saya terlahir ke dunia ini untuk apa ya? Agar apa ya? Silahkan direnungkan sejenak ya. Saya terlahir ke dunia ini untuk apa ya? Agar apa ya? Saya terlahir ke dunia untuk menginspirasi. Agar apa? Agar kehidupan banyak orang semakin sukses, mulia. Itu saya. Kalau Anda kira-kira apa? Saya terlahir ke dunia untuk apa ya? Agar apa ya? Silakan dioret-oret ya. Waktunya 30 detik. Saya terlahir ke dunia untuk apa? Agar apa? Dan kalau kemudian dikaitkan dengan pekerjaan Anda, saya bekerja, kalau Anda berbisnis, saya bekerja, atau saya berbisnis untuk apa? Agar apa ya? Supaya kita tidak hanya terjebak pada rutinitas. Supaya kita tidak termasuk orang yang robot berbentuk manusia. Mengerjakan sesuatu tanpa ruh. Mengerjakan sesuatu tanpa nilai, hanya rutinitas belaka. Kalau Profesor Hamka pernah mengatakan, kalau hidup hanya sekedar hidup, kera di hutan juga hidup. Kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga kerja. Kita bukan kera, kita bukan kerbau. Lantas apa yang membedakan kera, kerbau, dan manusia? Kera, kerbau kerja tanpa noble purpose. Dan seyogianya manusia bekerja dengan noble purpose. Saya hadir ke muka bumi ini untuk menjalankan misi agar bla 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 bla. Saya bekerja berbisnis ini untuk menuntaskan misi di bumi agar bla 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 bla. Kira-kira sudah punya bayangan apa noble purpose Anda? Mudah-mudahan sudah ya. Kalau masih bingung, nggak apa-apa direnungkan. Tapi merenungkan ini penting buat Anda. Kenapa? Ya, karena memang ada pakar Mark Twain mengatakan ada dua kejadian yang paling penting di muka bumi ini. Ya, yang pertama adalah kejadian ketika kita terlahir di muka bumi ini. Itu kejadian penting karena dengan itu kita berpeluang menikmati keindahan alam, berpeluang mengoptimalkan sumber daya alam, dan berpeluang bisa masuk surga kelak. Ya. Dan kejadian kedua yang juga sangat penting adalah apa? Ketika Anda menemukan kenapa saya hidup di muka bumi ini. Anda menemukan noble purpose Anda. Alasan yang paling mendasar kenapa Anda berada di muka bumi ini. Maka pertanyaan saya, apa noble purpose Anda? Yang itu merupakan bagian kedua dari hal penting di muka bumi ini. Yang pertama ketika Anda lahir, yang kedua ketika Anda menemukan noble purpose Anda. Mudah-mudahan sudah punya bayangan ya, ini noble purpose-ku. Ya. Kalau belum ada, silahkan direnungkan. Ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ingin peak performance, di mana kita itu sangat perform, di saat yang bersamaan kita sangat bahagia, maka nggak cukup noble purpose yang tertanam kuat di dalam diri Anda.
Anda perlu disiplin eksekusi. Thomas Stanley melakukan riset, ada 30 penentu faktor kesuksesan seseorang. Dan Anda tahu, 3 faktor teratas yang menentukan orang itu sukses atau tidak? Ternyata salah satunya adalah disiplin. Jadi ternyata disiplin itu menjadi faktor penentu kesuksesan seseorang, dan itu termasuk yang 3 besar. Ya, nomor 1 itu integritas, nomor 2 itu disiplin, nomor 3 itu pandai bergaul. Berarti disiplin ini menduduki peringkat kedua penting untuk menjadikan orang itu sukses. Dan salah satu disiplin yang kemudian bisa mendorong orang itu sukses adalah disiplin dalam hal eksekusi. Ya. Tidak hanya pandai diskusi, dia pandai eksekusi. Ya, kalau saya katakan, gajah mati meninggalkan kandang gading, harimau mati meninggalkan belang, karyawan pergi atau pebisnis pergi meninggalkan kinerja. Dari mana kita tahu orang itu berkinerja atau tidak? Dari sesuatu yang terukur. Kinerja bisa dilihat dari sesuatu yang terukur. Karena apa? Karena hanya yang terukur yang bisa diatur. Kalau nggak terukur, susah ngaturnya. Susah mengevaluasinya. Saya ingin menjadi orang yang bermanfaat. Iya, ukurannya apa, bro? Manfaatnya dalam bentuk apa, bro? Gitu ya. Saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Iya, dalam bentuk apa? Kalau kayak gitu itu nggak terukur. Susah kita memantau apa kita ada kemajuan atau tidak. Maka kinerja bisa dilihat dari sesuatu yang terukur karena hanya yang terukur yang bisa diatur. Maka gimana melatih disiplin eksekusi kita? Melatih disiplin eksekusi kita dimulai dari mana? Dimulai dari target yang terukur. Anda membiasakan membuat target yang terukur, paling tidak 3 bulanan. Ini saya insya Allah besok atau Kamis akan membuat target terukur 3 bulan ke depan. Karena Januari, Februari, Maret sudah dibuat dan sudah mau berakhir. Maka saya perlu membuat target terukur 3 bulan ke depan. Ini Bapak Ibu, saya ingin mengajukan pertanyaan renungan kepada Anda. Banyak di tengah-tengah masyarakat kan, saya ingin menurunkan berat badan. Kira-kira berat badannya turun nggak? Enggak. Saya jamin kalau pernyataannya hanya itu nggak akan turun. Saya akan menurunkan berat badan. Insya Allah nggak akan turun. Nggak terukur. Terukur itu maksudnya gimana? Ini, dari X menjadi Y pada Z. Contohnya gimana kalau dibuat kalimat? Tadi berkaitan dengan berat badan. Saya berat badannya ingin turun dari 84 kg menjadi 74 kg pada 9 Agustus 2020. Misalnya ya. Itu target saya tahun lalu berkaitan dengan berat badan. Saya pernah gemuk banget ya. 84 kilo ditimbang. Dan kemudian saya ingin berat badan turun dari 84 menjadi 74 pada 9 Agustus 2020. Pas ulang tahun saya. Dan ketika bertepatan dengan ulang tahun saya tahun lalu, berat saya 75 kilo. Memang tidak 74, tapi mendekati lah ya. Kenapa itu bisa tercapai? Karena terukur. Maka kalau kemudian Anda ada yang masih punya ngontrak rumah misalnya, nggak apa-apa dibuat terukur. Dari semula ngontrak ya, menjadi punya 1 rumah pada 31 Desember 2021. Terukur kan? Tadinya ngontrak, sekarang punya 1 rumah. Kalau Anda punya 1, mungkin ingin punya 2. Yang 1 rumahnya dijadikan menampung orang, menolong orang, kan boleh-boleh saja. Atau menjadi tahfiz leadership, atau menjadi menampung anak yatim, sah-sah saja. Dari semula ngontrak menjadi punya 1 rumah, atau dari 1 menjadi 2, atau menjadi 3. Pada kapan? 31 Desember 2021. Terukur nih. Tanggalnya terukur, ya. Kemudian jumlahnya terukur. Dan maka bukan hanya targetnya, aktivitasnya juga terukur. Kalau kemudian ingin punya rumah yang tadinya ngontrak menjadi punya 1, misalnya aktivitasnya apa? Bertemu dengan 1 orang pemilik tanah setiap pekan.
yang tanahnya bisa dijualin misalnya ya, atau dikaplingin, Anda bantu jual ya. Dan misalnya menawarkan kepada 120 orang yang ingin punya rumah ya. Ini kalau Anda agen properti ya, dengan kemudian Anda menawarkan kepada 120 orang yang punya rumah, kalau konversinya 10%, berarti 12 orang beli rumah, Anda dapat fee lumayan, bisa untuk beli rumah Anda. Misalnya begitu ya. Dan berkaitan dengan disiplin eksekusi ini, saya katakan diskusi tidak akan mengubah hidupmu. Yang mengubah hidupmu adalah eksekusi yang sejalan dengan hasil diskusi. Maka setelah membuat target terukur, kemudian disiplin eksekusinya, Anda akan punya modal sukses yang besar. Sejalan dengan risetnya Thomas Stanley. 30 faktor penentu kesuksesan seorang. Peringkat 1, integritas. Peringkat 2, disiplin. Anda perlu latihan disiplin. Salah satunya disiplin eksekusi. Memperbanyak teman, berarti Anda ikut komunitas ini. Maka saran saya, Anda mulai bulan depan ikut keanggotaan membership Logos ini karena berada di komunitas ya. Pergaulan itu ternyata menentukan kesuksesan seseorang dan itu menduduki peringkat ketiga. Masih ingat peringkat pertama integritas, peringkat kedua disiplin, salah satunya disiplin eksekusi, 3 pintar bergaul, berkomunitas, dan komunitas yang baik tentu didasari tiga tif ya. Komunitasnya positif, sudah positif produktif, sudah produktif kontributif. Mudah-mudahan komunitas yang dibangun oleh Mas Faiz ini, Logos ini menjadikan komunitas yang positif, produktif, dan kontributif. Tetap berada di sini, di komunitas ini, karena itu membantu proses kesuksesan kita. Ya. Nah, maka 2 pondasi pengorbanan yang saya bagikan pada kesempatan kali ini adalah purpose yang tertanam kuat, ya, noble purpose yang tertanam kuat, dan yang kedua adalah disiplin eksekusi. Ini adalah salah satu contoh ya ke depan yang mau kita perdalam adalah tema-tema seperti ini. Tentu kalau nanti Anda menjadi anggota, tidak hanya Anda mendengarkan seperti saat ini, ada aktivitas-aktivitas yang perlu Anda lakukan sehingga kemudian materi yang saya berikan baik oleh saya, Mas Faiz maupun Mas Angga itu ataupun senior trainer juga di Logos ya, itu akan memberikan dampak yang luar biasa kepada Anda semuanya. Jadi insya Allah nanti ketika Anda bergabung di grup ini, saya akan memberikan materi 12 materi ya berkaitan dengan tema-tema leadership. Dan ya. Ini bukan ini Mas, ini materi ya. Ya. Ini yang materi untuk 12 bulan ke depan, Pak. Ini ya. Ini tema-tema yang kita bahas ya. Iya. Oke. Ada 12. Oh iya benar. Nanti bertepatan dengan saya itu kita akan bahas 4 tema. Self leadership, bagaimana kita memimpin diri sendiri. Kemudian team leadership, bagaimana Anda memimpin. Organizational leadership, bagaimana Anda menggerakkan perusahaan Anda atau bisnis Anda ataupun organisasi Anda. Ini tema-tema yang akan kita bahas. Di self leadership Anda akan membahas bagaimana impactful person. Kemudian sukses mulai lifestyle, karena bagi saya, menurut saya, kehidupan terbaik itu adalah sukses mulia. Di saat yang bersamaan kita berhasil, dan keberhasilan kita menjadi sumber manfaat buat orang-orang sekitar kita. Kemudian kita akan bahas essential leadership, kita akan bahas charismatic leadership. Gimana sih menjadi leader yang berkarisma? Sementara di tim leadership, kita akan bahas karena sudah mulai melibatkan orang dan keberhasilan seseorang dimulai dari kemampuan kita mendengar, maka kita akan belajar empathic listening. Kemudian powerful question, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang powerful kepada anggota tim, dan kemudian Anda mengajak tim Anda kemudian supaya kreatif, ya, menjadi leader yang kreatif, ya, dan kemudian Anda membangun super team. Sementara di organizational leadership, kita akan bahas exponential leader 2 kali pertemuan dan strategic leader 2 kali pertemuan. Nah, mudah-mudahan kalau nanti kita bersama kelar dari program ini, kelar dari acara
kita selama setahun ini Anda benar-benar menjadi leader yang siap memimpin diri sendiri, memimpin tim maupun memimpin organisasi. Jadi itu barangkali Mas Faiz kunci peak performance, bagaimana sangat perform dan juga sangat bahagia ditentukan oleh dua hal tadi, dan tentu banyak poin-poin yang lagi, Mas. Salah satunya ditentukan oleh kebahagiaan keluarga. Dan baik, Pak Jamil, ada poin nomor pertanyaan 4, apa Mas, ya? kita? Kalau Mas Faiz baca hasil risetnya Thomas Stanley ini, poin yang nomor 4 penentu kesuksesan adalah apa? Yang keempat ternyata adalah dukungan dari pasangan hidup. Nah, bagaimana mendapat dukungan dari pasangan hidup? Mas Faiz ini jagonya. Kalau saya masih belajar, jadi mungkin Mas Faiz boleh bagi-bagi bagaimana supaya mendapat dukungan dari pasangan hidup, yang itu ternyata menjadi penentu faktor kesuksesan yang 4. Risetnya Thomas Stanley. 1, integritas, 2, disiplin, 3, pergaulan, dan keempat, daya dukung dari pasangan hidup. Mas, saya berikan kepada Mas Faiz, silakan. Baik, Pak Jamil, sebelum kita ke masalah pasangan hidup, ada beberapa pertanyaan boleh kita ambil ini, Pak? Mas, saya kok keluar lagi seperti tadi? Baik, di anu aja Pak, di reconnect aja Pak. Di apa? Di reconnect kayak tadi Pak. Oh iya, baik ya. Mohon maaf ya, ini agak gaptek ya. Maafkan saya. Ya, Bapak Ibu, Pak Jamil di-reconnect dulu karena beliau ganti pakai headset, sepertinya nggak kedengaran dari kita. Kawan-kawan, bagi yang mau bertanya silahkan. Kalau belum ada pasangan itu bagaimana kayak ya sudah nggak apa-apa. Tinggal cari pasangan hidup kalau emang masih mau nyari, kalau enggak ya tanpa pasangan hidup pun kita tetap bisa bahagia dan perform. Oke, ini ada beberapa pertanyaan nanti akan saya tanyakan ke Pak Jamil. Bagi kawan-kawan yang mau bertanya masih ada waktu, silahkan. Nah ini Pak Jamil gabung lagi, udah mulai masuk. Tinggal kita lihat nih. Selamat datang kembali Pak Jamil. Iya. Udah dengar suara saya Pak? Sangat jelas. Tinggal sangat videonya jelas. Pak dinyalakan Pak. Iya. Sip. Oke, sip. Ya Pak Jamil, ini ada beberapa pertanyaan Pak. Jadi pertanyaan pertama, berapa lama baru bisa menjawab saya lahir ke dunia untuk apa? Perlu berapa lama Pak dari Pak Rianto ini? Iya, kalau Anda sekarang sudah dapat ilmunya harusnya makin cepat. Kalau saya menemukan untuk apa saya lahir ke dunia, usia saya 36 tahun Mas Faiz. Ya, mencari ke sana kemari, kok nggak ada yang matuk. Kalau sekarang saya sudah mantep. Apakah suatu saat nanti bisa berubah? Wallahu alam. Tapi menurut saya saat ini yang terbaik. Jadi saya kok bisa menemukan itu, dulu nggak ada yang membimbing, nggak ada mentor. Sekarang Anda sudah ada mentor, apalagi kalau Anda ikut program setahun ke depan. Kan dimentori terus, maka nggak boleh lama-lama. Ya, nggak boleh lama-lama. Kalau saya dulu mencari sendiri, mau ikut training nggak punya duit. Kalau kelamaan keburu mati duluan Pak ya? Iya, kan saya sudah bilang Mas, sekarang di era perubahan begitu cepat, eranya era enter, bukan entar. Kalau entar ketinggalan, maka enter salah, enjoy aja, relax aja. Ya gitu kira-kira. Ya ini ada beberapa komentar Pak Nugroho, alhamdulillah akhirnya bisa bertatap muka dengan Pak Jamil walaupun masih daring. Terima kasih ya Allah. Guru Salina, Masya Allah luar biasa. Pak Nugroho setengah jam yang luar biasa Pak. Wah ini kawan-kawan banyak mengapresiasi nih Pak Jamil. Alhamdulillah dapat hadir di webinar Pak Jamil. Mas Sony ini, Masya Allah sangat menginspirasi. Nah ini sekarang ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau Pak Rian cita-citanya mewujudkan 5 juta shafter 2025 Pak Jamil. Harus dilengkapi mewujudkan 5 shafter agar apa itu? Apakah agar Indonesia sehat mental atau apa? Perlu ada tambahan agarnya Pak Rian. Nah, ya Pak Rian ini penggerak utamanya ini Pak. Kalau Bu Sri, saya terlahir ke dunia untuk membantu banyak orang menjadi sehat karena saya di rumah sakit, di produk herbal juga. Ini pertanyaan Pak Firdaus Riza atau Ibu Firdaus Riza ya. Izin bertanya Pak Kang Jamil, bagaimana kiat-kiat agar perpus bisa istiqomah, continue melakukannya, sukron, gimana Pak? Iya,
Kalau sudah jadi core purpose, ya, kalau sudah jadi noble purpose, biasanya aktivitas kita jadi dengan sendirinya terdorong untuk kemudian melakukan, apalagi disertai yang kedua, disiplin eksekusi. Ya, karena kalau sudah noble purpose itu sudah panggilan jiwa, bukan karena ingin dapat pujian, bukan karena orang lain. Kalau saya dapat ilmu dari Mas Faiz, jangan pernah serahkan kebahagiaanmu pada mulut orang lain. Ya. Kalau kita sudah ketemu noble purpose-nya, kita akan enjoy, senang, asik melakukan apapun gitu ya. Karena kita sedang tidak bekerja, kita tidak sedang berbisnis, kita sedang menuntaskan misi di muka bumi, maka nggak capek-capek, ya, nggak lelah-lelah. Kalau toh lelah manusiawi, recovery-nya cepat, ya. Hari ini saya 5 sesi nih sama sekarang ini, recovery-nya cepat ya, dipijet istri sebentar, kemudian mandi, sekarang seger lagi. Iya. Nah, kalau yang mudah cepat, Mas Faiz, mudah lelah, mudah cepat, terus mudah anget-anget tai ayam, saya yakin belum ketemu noble purpose-nya. Sehingga nggak ngerti sebenarnya dunia itu untuk apa dia itu. Jangan-jangan cuma makan, tidur, kerja, makan, tidur, kerja. Lah, apa bedanya kita dengan kemudian, mohon maaf, yang dikatakan Hamka tadi, kera atau kerbau, maka temukan noble purpose-nya, Bu Sri. Nah, ini ada Bu Wiwi, Pak, tentang kok pasangan hidup yang mendukung tadi itu, pertanyaan beliau, kalau belum ada pasangan hidup bagaimana, Kek? Boleh didaftarin. Saya sudah menjodohkan, insya Allah atas izin Allah, 29 pasangan. Prinsip nyari jodoh gampang, Mas Faiz. Jangan pernah cari yang beda keyakinan. Maksudnya apa? Anda yakin mau, yang sono yakin nggak mau. Baik. Bu Fufi ini seru materinya Pak Jamil. Oke, terima kasih Bu. Ini Pak Nugroho tanya, semoga setahun ke depan bisa mendapatkan amanah dari Allah untuk menjadi pemimpin organisasi yang baik. Amin. Memiliki tujuan baik yang mulia. Amin. Amin. Mbak Yukiko ini, bagaimana cara menemukan noble purpose tersebut? Sulit untuk fokus bila banyak keluarga teman yang butuh bantuan ke sana kemari. Iya. Iya. Prinsip pertama kalau mau menemukan noble purpose, jangan nyalain orang. Karena kan sebenarnya hidup kita itu kita yang menentukan. Kalau ada yang minta tolong, kan kita bisa menolak, ya kan? Ini ada yang mau ketemu saya, mohon maaf ya, habis webinar saya mau istirahat, nggak mau. Wah Pak, mumpung di Jogja, enggak. Saya sudah beberapa malam ini tidurnya malam. Ini nolak, kemudian tidak, kan kita bisa. Kalau kita tidak mengizinkan, ya tidak kemudian orang menyesalkan kita ya. Tapi kalau yang besok ketemu pagi, oke, kita ketemu ya. Kebetulan nih saya nginep di hotel dekat Masjid Jogokarian. Oke, kita ketemu subuh di situ besok. Ya, nggak apa-apa. Kita menentukan. Kalau hidup kita diatur oleh orang lain, kebanyakan disetir oleh lain, saya sangat yakin, Mas Faiz, orang itu belum punya noble purpose yang jelas. Sehingga ngomong tidak aja susah, ya. Maka tentukan noble purpose-nya. Saya kalau diajak untuk hal-hal yang tidak berhubungan dengan noble purpose saya, nggak mau. Saya diajak Mas Faiz untuk kemudian sama-sama di Logos, ini kayaknya berkaitan dengan noble purpose saya. Ya saya ambil, saya ikut gitu ya. Berkontribusi semampu saya untuk kemudian mensupport Mas Faiz membesarkan Logos Village ini. Ya, kenapa? Karena itu sejalan dengan noble purpose saya. Kalau enggak, walaupun Mas Faiz sahabat saya, ya saya nggak mau bantu lah ya. Karena itu menghabiskan energi. Hidup hanya sebentar. Ngapain kita melakukan sesuatu yang kita tidak enjoy, yang sesuatu kita tidak nikmat, ya, yang sesuatu kemudian tidak membuat kita bahagia. Peak performance itu sangat perform, sangat bahagia. Iya. Saya jadi ingat nasihatnya Stephen Covey, Pak Jamil. Dia bilang orang yang susah ngomong tidak itu, dia bilang ya karena tadi nggak punya purpose. It's easy to say no if you have big yes gitu. So find your big yes, and then you will easy to say no gitu. Karena nggak ada yesnya itu apa Pak? Makanya dikit-dikit oke semua, karena nggak ada big yes yang benar-benar big purpose gitu. Akhirnya susah. Big yes namanya ya. Katanya begitu, kata Stephen Covey gitu Pak. Orang yang nggak bisa say no itu karena nggak punya big yes dalam hidupnya.
Akhirnya Oke, orang oke. orang minta apa saja dia yes semua. Yes, 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 yes. Dan itu Akhirnya stres melelahkan sendiri. ya. Saya dulu Ya, pernah ada pada lagi masa nih, itu, Pak. Mas Faiz. Saya pernah pada Iya, Pak. masa semuanya karena ingin membahagiakan semua orang. Akhirnya yes, 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 yes. Jadi sekarang enggak. Sebelum membahagiakan orang lain, saya ingin membahagiakan diri sendiri. Baru kemudian diri sendiri bahagia, membahagiakan orang lain. Maka konsepnya sukses mulia itu. Ya. Dan dulu kadang-kadang ingin memuaskan orang terus, kemudian kita juga ingin terpuaskan. Ya. Kita ingin mendapat apresiasi dari orang, ingin mendapat penghargaan dari orang, ingin mendapat tepuk tangan dari orang. Untungnya saya punya mentor, Mas Faiz. Sehingga mentor saya mengingatkan, Jamil, sekarang saya lihat kamu senang tampil di TV, kamu senang tampil di ribuan orang, dapat standing applause, kamu happy banget. Ya, jangan sampai hidup kamu berharap tepuk tangan, Mil. Nyamuk mati karena tepuk tangan. Hati nurani mati. Hati nuranimu bisa mati kalau kamu berharap tepuk tangan. Ya. Dan kenapa? Karena inginnya terus membahagiakan orang lain, melupakan membahagiakan diri sendiri. Jadi apa? Ya, kalau menurut saya noble purpose ini menjadi dasar kita bisa memilah. Ini aku lakukan, ini enggak. Ini aku lakukan, ini enggak. Tapi kalau enggak punya noble purpose, semua dilakukan. Ya, ini nge-freeze ini Pak Jamil ya. Halo? Pak Jamil kok nge-freeze ya di saya? Apa di kawan kan Pak Jamil juga lagi freeze? Kalau ini nyala lagi sih. Ya. Pak, yang ada pertanyaan lagi Pak dari Pak Zul. Saya sudah 63 tahun Pak Jamil. Apa masih perlu mencari apa? Mencari untuk apa saya hidup? Udah 63 tahun Pak. Orang tua angkat saya menemukan noble purpose-nya usia 62 tahun. Dan ketika dia menemukan itu, energinya luar biasa dan dia meninggal dalam kondisi tersenyum. Ya, karena apa? Dia sudah sadar bahwa saya menuntaskan misi hidup. Ya, saya ketika hidup ini menuntaskan. Dulu gelisah terus, nggak ada kata terlambat, Pak. Wong besok mau kiamat kita kalau bisa nanam kurma. Kalau toh kita masih 60 tahun, temukan noble purpose. Kira-kira Pak Jul, untuk apa Allah mengutus Anda? Jangan sampai begitu nyawanya dicabut, dan kemudian ditanya, apa yang kamu lakukan di muka bumi? Enggak tahu ya Tuhan, enggak tahu. Lupi ya toh. Sudah saya kasih 63 tahun, masa kamu enggak punya waktu untuk mencari? Kenapa aku mengutus? Nonton sinetron Korea punya waktu, nonton sepak bola punya waktu, ya. Bercengkrama dengan tetangga punya waktu, tapi kamu tidak punya waktu mencari makna kenapa saya mengutusmu di muka bumi ini. Pak Jul, setelah ini cari untuk apa saya di muka bumi ini, ya. Misi apa yang harus aku tuntaskan di muka bumi ini? Iya. Setuju, Pak. Saya jadi ikut lagi sok. Kita ini adalah makhluk spiritual yang sedang melakukan perjalanan profesional. Kenapa saya sebut manusia spiritual? Karena nenek moyang kita Adam dan Hawa itu dari surga. Dan seharusnya kita kembali ke surga. Dengan catatan, bekalnya cukup. Dan bekal cukup itu kalau kita punya ibadah spesial. Yang itu khas kita, yang itu menjadi ciri khas kita yang jarang dilakukan orang lain. Apa kira-kira ibadah spesial Pak Jul? Yang itu memberi manfaat buat orang lain, sekaligus itu sebagai bentuk rayuan Pak Jul kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kalau saya ingin merayu Allah dengan cara saya menjadi inspirator. Terus saya menjadi inspirator dalam rangka merayu Allah untuk saya mendapatkan cintanya. Gitu kira-kira, Pak Jul. Iya, Pak. Katanya Socrates dulu, hidup yang tidak direnungkan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Hidup yang tidak direnungkan adalah hidup yang tidak layak dijalani. Ini ada lagi, Pak. Pak Samsudin Siddiq. Apakah hidup selamanya tidak bahagia bila tidak mengetahui noble purpose? Gimana Pak Jamil? Tadi terputus Mas, maaf. Ya, apakah hidup selamanya tidak bahagia bila tidak mengetahui noble purpose? Ya, peluang bahagianya kecil lah.
Kalau oke Pak, saya bahagia Kak. Oke. Kalau dari skala 1 sampai 10, orang yang tidak punya kalau orang yang punya noble purpose boleh jadi bahagianya mendekati angka 10. Tapi orang yang tidak punya noble purpose bahagia tapi poinnya 1. Bahagia Baik. ya bahagia, tapi 1 Bro. Kalau saya ingin mendekati 10, ya, yang itu sempurna gitu. Iya, ya kan? Saya perlu tahu Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa mengutus saya ke muka bumi itu untuk apa? Dan saya sudah meyakini bahwa Allah Tuhan yang Maha Kuasa mengutus saya untuk menjadi inspirator sukses mulia. Sekarang Pak Samsudin, ya, Tuhan mengutus Anda untuk apa? Kalau ketemu Pak, saya yakin kebahagiaannya melesat itu. Saya pernah menjalani hidup. Usia saya sekarang 53 tahun. Saya pernah hidup tidak pakai noble purpose. Dan sekarang saya hidup pakai noble purpose. Bedanya kelihatan, Pak. Saya waktu belum punya noble purpose tuh, ya saya merasa bahagia. Tapi kalau ketemu teman saya bilang, Mil, wajah lu kok kelihatan tua amat sih, Mil? Kayaknya capek, lelah. Tapi kalau sekarang teman-teman saya ketemu, Mil, gila lu awet muda, apa rahasianya sih? Kayaknya lu ceria terus sih. Iya, saya noble purpose. Saya menjalani hidup ini bukan bekerja, bukan berbisnis. Saya menjalani hidup itu menuntaskan misi saya di muka bumi ini. Gitu kira-kira. Baik. Ada Maaf sebentar, ada Budina yang ngetuk Rusli. hotel, pintu hotel. Siap, Pak. Oh, ini semakin ke sini semakin banyak pertanyaannya, Pak yang mulia. Oke. Wah. Sorry ya, resiko webinar di hotel. Baik. Anak saya ngetuk membelikan sate kelatak buat saya. Wah, ini harus segera dimakan nih, Pak. Kalau nggak gitu nanti dingin. Iya, ini beberapa Oh, lagi Pak Jamil. Bu Dinta, B, ya. apakah jalankan misi hidup juga bisa berbeda dengan keinginan? Karena panggilan jiwaku untuk people, namun saat ini masih ngantor dan urusan keuangan perusahaan. Apa bisa Iya. berbarengan? Saya dialog sama Allah kok dikasih ayat isinya sabar dan karena bos nahan, gitu Pak. Jadi Kalau penganut saya penganut ajarannya Mas Faiz. Lebih banyak bersyukurnya daripada bersabarnya. Nah, gimana Mbak Dinta kalau kemudian berseberangan? Kalau saya dulu menyarankan kepada orang, nego dong. Boleh nggak aku di bagian people kerja di sini? Insya Allah kalau aku bekerja di bagian people, aku lebih totalitas dibandingkan sekarang pegang keuangan. Kalau toh kemudian belum bisa total karena mungkin masalah finansial, masalah yang lain, ya boleh dong punya aktivitas di luar yang berkaitan dengan people, ya. Kalau saya menyarankan dari beberapa leader yang kemudian, Pak, kok panggilan jiwa saya, kok noble purpose saya tidak sejalan dengan apa yang saya lakukan di kantor. Lobby bosmu, ya. Karena kalau kamu mau jadi hebat, kamu harus menjadi pemimpin 360 derajat. Maksudnya 360 derajat apa? Kamu bisa mempengaruhi pimpinan kamu, pindahkan ke tempat yang itu sesuai banget dengan noble purpose saya, dan saya akan buktikan prestasi saya jauh lebih hebat dibandingkan di situ. Kalau ternyata nggak bisa karena itu di luar wewenang kita, ya accept, diterima dong. Orang itu bukan wewenang kita. Nah, diwujudkan dalam bentuk apa? Ya kita punya kegiatan di luar kegiatan kita saat ini yang itu noble purpose. Dan yang paling nikmat memang hidup itu sejalan dengan noble purpose. Ya, kalau bahasa Jepang itu Mas Faiz, ikigai ya. Orang yang hidupnya ikigai. antara misinya, antara pekerjaannya dan sesuatu yang diperjuangkan itu selaras. Hidupnya itu enjoy, nikmat, asik gitu kira-kira. Baik. Ada lagi dari Bu Fathauli, Pak. Saya ingin Ya. menjadi psikiater untuk memudahkan saya menjalankan misi hidup saya. Tapi kendala dukungan pasangan belum dapat dan keluarga besar tidak mendukung. Bagaimana ya Pak caranya meyakinkan mereka? Nah, kalau kita mau berhasil, kurangi kata tapi. Kalau di depannya ada sesuatu yang positif, kemudian ada tapi, udah menafikan semua. Ya. Dan jangan pernah menyalahkan orang lain. Ya, saya dulu nggak mau jadi PNS ya.
Iya, saya nggak mau jadi PNS. Tapi orang tua saya minta PNS. Saya nggak pernah nyalain orang tua saya. Itu keinginan orang tua saya. Apa yang saya lakukan? Saya latihan lobby. Saya baca buku-buku berkaitan dengan negosiasi. Dapat ilmunya, pulang ke Lampung. Enggak berhasil. Tanya sama orang negosiasi. Enggak berhasil juga. 2 tahun saya meyakinkan orang tua saya agar saya bisa keluar dari ASN, dari PNS. Kemudian saya bertanya kepada guru saya, gimana caranya menaklukkan orang tua saya? Jawaban guru saya sederhana. Yang punya hati itu Allah. Nggak usah macam-macam belajar ilmu negosiasi. Digunakan semua jurus. Kalau nggak minta tolong sama Allah, nggak akan berhasil. Udah, pulang ke Lampung, saya di jalan berdoa, ya Allah, Engkau yang pemilik hati orang tuaku. Bahwa orang tuaku mengizinkan aku keluar dari PNS. Begitu sampai Lampung, saya tanya ke bapak saya, Pak, Bapak itu sayang nggak sih sama aku? Ya sayang banget lah, Mil. Lah aku itu tersiksa jadi PNS, Pak. Saya jadi PNS ini gara-gara Bapak aja. Loh kamu tersiksa ya? Kamu nggak senang ya? Ya udah keluar. Bener Pak, salaman. Langsung pulang lagi saya ke Bogor. Sebelum Bapak saya berubah pendapat. Tapi saya tidak pernah menyalahkan Bapak saya. Ya, saya berlatih. Oh, saya yang perlu berlatih. Oh, saya yang perlu ilmu negosiasi. Oh, saya perlu meningkatkan kelas. Ya, Ibu di rumah punya anak usia 1 tahun, kuat nggak ngangkat kopernya ibu? Nggak kuat. Kenapa? Karena bayi ibu masih lebih besar daripada kopernya. Sekarang ibu ngangkat koper kuat? Kuat. Kenapa? Karena ibu sudah lebih besar dari kopernya. Maka kalau ada sesuatu yang kemudian menaklukkan kita dalam tanda kutip, jangan pernah menyalahkan orang itu. Pantang kalau kita mau maju menyalahkan orang. Perlu kita introspeksi. Oh, aku perlu ilmu ini. Oh, aku perlu keahlian ini. Oh, aku perlu senjata ini supaya bisa menaklukkan orang-orang di sekitar. Begitu kira-kira, Bu. Baik. Ini Pak Jalil masih menerima pertanyaan lagi, Pak? Bebas, boleh. Nah, ini Pak Ganjar, Pak. Pak, tadi kan salah satu penentu kesuksesan adalah pergaulan. Nah, saya termasuk yang sulit bergaul, terutama dalam komunitas. Dan kalaupun saya masuk dalam sebuah komunitas, saya selalu merasa kalau saya dikucilkan. Apakah itu membuat saya tidak bisa sukses? Iya, karena itu dimulai dari mindset, Mas Faiz. Saya orang yang tidak pandai bergaul, itu kan kita yang menghakimi. Ya. Sudah gitu, sudah gabung, saya termasuk sering dikucilkan. Itu kan penghakiman kita. Ya, kalau saya percaya ada hukum namanya the law of projection. Apa itu the law of projection? Kalau kita rapat di kantor, ada layar, ada LCD, ya orang presentasi, ada layarnya, dan gambar di layar itu berubah kalau apa? Kalau gambar di laptop berubah. Layar itu kehidupan nyata, laptop itu mindset kita. Lah kalau mindset kita, saya susah bergaul, ya susah beneran. Mindset kita adalah doa yang tidak terucap. Ya, maka kemudian kalau saya susah bergaul, ya sudah. Kalau benar-benar dikasih susah bergaul, jangan protes sama Allah. Bukankah itu doa Anda? Ya, maka saya insya Allah orang yang pandai bergaul. Dan kemudian maksudnya Pak, dalam pergaulan saya tidak dikucilkan. Dalam pergaulan saya akan mengambil peran. Gitu, tapi kalau ya nanti saya dikucilkan. Pasti ya sudah, kalau dikucilkan jangan protes sama Allah. Wong itu pikiran Anda, mindset Anda. Bukankah kita belajar Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya? Begitu kemudian kita punya prasangka sulit bergaul dan benar-benar sulit, protesnya nggak boleh. Maka kalau saya mau bergaul, ya saya insya Allah bisa berkontribusi di komunitas ini. Ya, saya selalu menggunakan kata positif. Kalau kok nggak dikasih kontribusi, oh berarti saya harus naikkan kelas. Ya, ibaratnya membunyikan klakson. Ya, saya punya teori namanya bunyikan klakson dan ilmu padi. Orang kadang keliru, belum terkenal sudah pakai ilmu padi. Makin merunduk, makin bagus. Iya, itu kalau Anda sudah terkenal. Tapi kalau belum terkenal, pakai ilmu klakson dong. Nih, gue punya keahlian ini, punya kuat nih. Tin, dengerin saya. Nih, saya punya keahlian ini yang bisa saya kontribusikan. Saya punya kemampuan ini yang bisa kontribusikan. Klaksonnya dibunyikan. Kalau sudah dikenal di komunitas, sudah kemudian diakui oleh komunitas, baru pakai ilmu padi. Merendahkan hati. Ya,
bukan pakai ilmu klakson lagi. Nah, kita ini belum terkenal, kadang sudah pakai ilmu padi, merunduk. Oh, kalau saya sama anak buah saya bilang, gundulmu, ya, menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Maka Pak, saran saya, mindsetnya yang positif. Allah sesuai dengan prasangka hambanya. The law of projection. Apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam mindset kita, itulah yang terjadi. Ya, gambar lab. Ya, ini mungkin lagi terganggu sinyalnya Pak Jamil. Bapak Ibu, putus-putus ya. Mungkin hotelnya lagi trouble mungkin. Baik, Bapak Ibu, mungkin sambil nunggu Pak Jamil bisa connect lagi, saya akan sampaikan tadi yang nanti mungkin kalau masih ada waktu kita sambung pertanyaan yang lain karena ini masih banyak. Kalaupun belum nanti mungkin bisa dilanjutkan di grup WhatsApp Bapak Ibu ya, bisa ditanyakan di sana. Nah, mungkin saya akan lanjutkan dulu Bapak Ibu. Tadi Pak Jamil menyampaikan bahwa untuk peak performance itu salah satunya dukungan keluarga. Nah, kami ini ada program Bapak Ibu yang akan running mulai besok, yaitu happy parenting tentang keluarga ini. Jadi dengan program ini mudah-mudahan Anda jadi punya keluarga yang akan mendukung Anda untuk mencapai peak performance. Dan nggak hanya itu, Anda bisa menjadi orang tua yang membuat anak-anak Anda meraih peak performance. Dan ini Bapak Ibu akan mulai running mulai besok, Rebu malam ini kita akan webinar perdana. Minggu yang lalu kita berikan bonus ya, webinar bonus yang live dari Finlandia dengan Pak Tolha. Nah, mulai besoklah materi intinya. Namanya Certified Happy Parenting Practitioner, saya akan berikan sekilas saja. Mulainya 31 Maret, jadi besok sampai 26 Mei, dengan graduation tanggal 1 Juni, insya Allah. Nanti akan saya sendiri yang menjadi trainer dan mentornya, di mana 9 kali mentoring, ini rekaman dari angkatan pertama kemarin selama 9 minggu, tapi kami memberikan sharingnya seminggu sekali ya, jadi kita berikannya, Anda bisa lihat setiap Rebu malam jam 8 atau setengah 8 kita akan berikan. Nanti kalau Anda pertanyaan, Anda tanyakan di WhatsApp group, saya akan jawab. Jadi WhatsApp grupnya itu live, saya akan jawab pertanyaan-pertanyaan Anda, sementara materinya udah kita rekam, seminggu sekali kita akan berikan pada Anda durasi 1,5 jam sampai 2 jam kira-kira. Waktunya selama 9 minggu, jadi hampir ya 2 bulan. Materinya diantaranya nanti minggu yang pertama Bapak Ibu tentang bagaimana kita sebagai orang tua itu bahagia dulu sebelum bahagiakan anak. Kenapa bahagia, mengapa orang tua perlu bahagia dulu, mengapa banyak orang tua nggak bahagia, terus bagaimana membangun kebiasaan baru yaitu kebiasaan bahagia buat orang tua dulu ya. Karena ini pesannya guru saya, namanya Christine Carter dari UC Berkeley, University of California at Berkeley, dia bilang kalau Anda pengen bahagia karena anak Anda harus bahagia dulu. If you want your children to be happy, you go first. Saya trainingnya ini terbang dulu ke Amerika, Bapak Ibu, di California. Ini gurunya, satu materi. Nanti materi yang lain, saya terbang ke tempat lain, namanya di Florida, dengan guru yang lain. Lalu yang lain lagi di Australia. Jadi ini 9 pertemuan ini, tiap minggu itu saya belajar dari tokoh-tokoh yang berbeda. Yang intisarinya saya berikan pada Anda tinggal gampangnya ya. Yang kedua, kita bahas tentang bagaimana membantu anak sukses di sekolah, pergaulan dan kehidupan. Jadi nggak hanya di sekolah sukses, tapi juga gaulnya juga sukses, dan dalam kehidupan secara umum dia menjadi anak yang sukses. Yang tadi itu peak performance. Jadi perform sekaligus bahagia. Ini nanti kita berikan apa 2 hal yang paling penting dikatakan pada anak. Kalau Anda keliru di sini, Ibu, terutama dalam cara memuji anak, Anda keliru cara memujinya, rusak semuanya. Misalnya Anda bilang gini, wah hebat kamu ini anak pinter ya. Itu cara memuji yang salah, Bapak Ibu. Wah, Ibu senang sekali kamu ini anak soleh. Nah, ini juga cara memuji yang salah. Kenapa kok salah? Nanti saya jelaskan di situ. Karena Anda memuji karakternya, bukan perbuatannya. Nah, itu sesuatu yang salah.
Kemudian bagaimana cara membantu anak sukses di sekolah, pergaulan, dan kehidupan. Itu ada rumusnya nanti. Terus bagaimana menghindari supaya anak nggak perfeksionis. Orang tua nggak perfeksionis. Ingin anaknya itu sempurna, hebat semuanya. Itu akan membuat Anda dan anak-anak tidak bahagia dan juga susah untuk sukses. Justru ketika Anda ingin anak Anda sempurna. Terus bagaimana membuat anak itu jadi grit, pantang menyerah, dan gigih. Satu skill yang paling penting untuk abad 21, kata penelitian dari Pennsylvania, dari Angela Duckworth. Itu di minggu yang kedua kita akan kupas tentang 4 hal ini. Salah satu materi yang saya ambil dari Profesor Dr. Tal Ben-Shahar, ini pengajar paling populer di Harvard University, yang itu saya temui waktu itu di Australia. Jadi saya terbang ke Melbourne sama istri saya untuk belajar langsung ke beliau, Bapak Ibu. Untuk satu materi 1 minggu ini. Di minggu yang lain saya belajar ke tempat lain lagi. Ini 5 kebiasaan keluarga bahagia. Ini pentingnya family dinner, bagaimana membuat anak-anak jago bersyukur, terus bagaimana membuat anak Anda itu kalau punya trauma-trauma cepat hilang, diganti menjadi kenangan indah. Itu kita bahas di minggu yang ketiga, insya Allah. Terus bagaimana cara tidur, olahraga, dan hal-hal semacam kecil-kecil, tapi itu penting sekali untuk membuat anak-anak jadi pinter dan cerdas. Salah satunya saya ambil dari Brigham Young University. Ini saya terbang lagi ke Amerika lagi, Bapak Ibu, di Utah. Itu tempat pusat penelitian terbesar di dunia tentang family dan pernikahan. Nanti marriage and family education, itu yang terbesar itu di Provo di Utah di Amerika. Saya terbang ke sana, saya seminggu tinggal di sana untuk belajar beberapa materi. Lalu yang keempat, ini kita akan bahas tentang bagaimana kalau saya single parent, Mbak, nggak punya pasangan, tapi punya anak gitu ya. Bagaimana cara mengembangkan kecerdasan emosi pada anak, memotivasi anak, terutama ketika Anda sebagai single parent. Terus kemudian jangan ngasih anak itu sukanya Anda jangan ngasih hadiah atau mengancam anak, itu juga sesuatu yang berbahaya, Bapak Ibu. Atau ngasih bribing itu nyuap. Nanti bacanya nyuap polisi, jadi ini nggak nyuap anak. Jadi kalau kamu mau ini, ibu kasih ini, itu juga sesuatu yang tidak baik untuk kita lakukan. Terus bagaimana membuat anak Anda mau mengerjakan tugas-tugas penting tapi membosankan? Misalnya misalnya buang sampah, misalnya nyuci piring, itu kan membosankan bagi anak. Tapi bagaimana membuat dia mau melakukan itu? Itu juga ada tips dan triknya. Terus bagaimana membantu anak mengubah perilaku dia, supaya dia mau mengubah perilaku dia, itu bagaimana tipsnya? Itu yang minggu yang keempat. Minggu yang kelima, bagaimana menjadi emotion coach bagi anak. Jadi kalau anak sedang emosional, entah itu tantrum, atau marah sekali, atau nangis, nggak berhenti-berhenti, itu bagaimana Anda membantu anak itu menjadi menguasai emosinya. Jadi Anda menjadi coach untuk anak Anda untuk menguasai emosi dia. Karena skill menguasai emosi, itu salah satu skill yang paling penting untuk anak Anda nanti bahagia dan perform dalam hidupnya. Nah, ini bagaimana caranya? Ini saya belajar dari ahli yang lain, pakar yang lain, namanya Dr. John Goodman, dengan program dia namanya Emotion Coaching. Nanti akan saya share pada Anda intisarinya. Anda nggak perlu terbang ke Florida kayak saya dulu untuk ketemu langsung dengan beliau. Waduh, untuk visanya aja satu perkara sendiri. Belum pesawatnya, belum trainingnya, belum memahaminya dan mengolahnya menjadi satu hal yang sederhana, Bapak Ibu. Yang itu saya berikan pada Anda nanti di minggu yang ke-5. Yang ke-6, saya belajar lagi ke ahli yang lain, namanya Profesor Martin Seligman, ini tentang optimistic children. Kenapa kok kita perlu ngajari optimistic children? Karena banyak masalah anak-anak zaman sekarang itu adalah depresi dan cemas. Itu menjadi wabah global, Bapak Ibu, khususnya pada remaja putri usia 10-14 tahun. Bahkan beberapa berujung pada bunuh diri. Nauzubillah min dzalik. Angka bunuh diri pada remaja usia itu naik tertinggi dalam 40 tahun terakhir. Kenapa? Karena mereka banyak yang kecanduan medsos sama gadget. Dan itu nggak hanya di sini, di seluruh dunia, Bapak Ibu.
Nah, Profesor Martin Seligman ini punya rumus bagaimana supaya anaknya nggak seperti itu, anak-anak nggak seperti itu, yaitu menjadi anak yang optimistik, punya social skill, kemudian tidak pesimis dan tidak sampai kena penyakit depresi sama cemas. Ini saya belajar dari pakar yang lain lagi. Namanya Profesor Martin Seligman, mantan Presiden Asosiasi Psikolog Amerika, pendiri psikologi kebahagiaan atau positive psychology. Di minggu yang ke-7 ini materi yang sangat populer, yaitu 5 bahasa cinta untuk parenting. Karena banyak orang tua itu merasa sudah mencintai anaknya tidak merasa dicintai. Sehingga bikin masalah, bikin ulah macam-macam. Nah, ini kita ada rumusnya Bapak Ibu, bagaimana supaya Anda apa yang Anda bahasa cinta Anda ini walaupun nggak sama dengan anak-anak tetap merasa dicintai. Kayak anak saya Bapak Ibu, yang nomor 2 itu bagi dia mencintai itu ya hadiah. Jadi kalau nggak ada hadiahnya ya bagi dia walaupun kita udah ngomong macam-macam ya dia merasa nggak dicintai. Sementara bagi anak pertama mencintai itu bukan hadiah, dikasih hadiah apapun dia biasa aja. Bagi dia adalah meluangkan waktu bersama, kalau bisa ngobrol-ngobrol. Jadi anak-anak itu beda-beda bahasa cintanya. Anda harus memperlakukan tiap anak itu beda-beda. Jangan disamakan semua. Oh, kayaknya semua senang hadiah. Enggak semua senang hadiah. Oh, kayaknya semua senangnya mungkin dipijitin atau dilus-lus. Enggak semua anak kayak gitu. Nanti Anda harus tahu apa bahasa cinta anak Anda, apa bahasa cinta Anda, berikan sesuai yang mereka butuhkan. Yang ke-8, ini dari Gary Chapman, yang minggu yang ke-8 kita baru belajar ke Imam Ghazali. Nah, ini unsur ilahiyahnya tentang satu buku pertama yang saya baca tentang parenting. Judulnya Ayyuhal Walad, ini saya baca ketika saya umur 14 tahun, saya masih SMP Bapak Ibu. Dan sampai sekarang masih sangat relevan, judulnya Kepada Anakku Dekati Tuhanmu. Dalam bahasa Arab namanya Ayyuhal Walad. Ini nasihat beliau pada muridnya yang beliau anggap sebagai anak. Dan juga nanti akan kita sampaikan pada Anda rangkumannya. Terakhir, kalau Anda sebagai kakek nenek bagaimana cara menyikapi, karena banyak kakek nenek itu malah nggak produktif gitu loh. Jadi malah punya kebijakan yang berbeda dengan anaknya. Kan bingung cucunya ini. Cucu ini dengar kakek apa dengar ayah, dengar nenek apa dengar ibu, karena kadang-kadang beda. Jadi kadang-kadang keberadaan kakek nenek ini nggak malah bikin situasi membaik, malah bikin runyam. Jadi bagaimana menghindari itu supaya Anda jadi grandparenting jadi yang efektif. Terus bagaimana kalau Anda baru punya bayi, itu bagaimana caranya tetap bahagia? Karena banyak orang tua begitu punya bayi jadi stres. Nah, itu bagaimana caranya menghandle itu. Nah, 9 materi ini Bapak Ibu, intinya adalah family life education yang akan membuat Anda mudah-mudahan jadi orang tua yang lebih baik dengan cara yang ilmiah, ilahiyah, aplikatif. Jadi ilmiah, ada dasar ilmiahnya, saya nggak ngawur, saya baca kemana-mana itu untuk dapat materi itu. Yang kedua ilahiyah, ada unsur ilahiyahnya. Yang ketiga aplikatif, bisa Anda praktekkan langsung. Ini manfaatnya ada 9, menjadi orang tua yang bahagia dunia akhirat, memiliki anak yang bahagia sesuai bakat mereka, lalu bisa bantu orang tua lain untuk berbahagia juga bersama anak-anaknya. Anda belajar kurikulum parenting yang komprehensif, yang lengkap, nggak separuh-separuh, terus kredibel secara ilmiah, sekaligus secara ilahiyah juga bisa dipertanggungjawabkan. Lalu juga hemat waktu, tenaga, pikiran, biaya, daripada Anda terbang ke Amerika, ke Australia, ke mana-mana, biar saya yang belajar, saya kasih rangkumannya, Anda tinggal gampangnya, tinggal murah, gampang, dan enak itu. Nggak seperti saya mungkin mahal, jauh, susah untuk dapat materi-materi ini. Yang keenam, Anda nggak bingung lagi bagaimana mengatasi masalah anak-anak ketika mereka bermasalah. Ya, supaya mereka bisa secara optimal tumbuh sebagai orang dewasa. Lalu teori praktek yang parenting yang benar sekaligus bisa menikmati. Jadi benar teorinya dan bisa menikmati prosesnya. Itu tujuan kita. Juga wawasan keahlian yang memadai untuk menjadi Certified Happy Parenting Practitioner. Jadi bagi yang bersertifikasi di akhir acara, Anda mengerjakan semua tugas, Anda kita kasih sertifikasi menjadi praktisioner Happy Parenting. Dan terakhir, Anda memiliki mentor,
akan saya pandu selama 9 bulan. Kita akan diskusi, bisa lewat WhatsApp group, dan tiap minggu sekali saya berikan videonya, sehingga Anda punya kelompok pendukung yang bisa mendukung Anda untuk menjadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak Anda. Itu Bapak Ibu program kita, dan ini kita mulai besok. Investasinya normal 3,850, tapi Anda bisa cuma 1,9 juta mendapatkan seluruh materi itu, total dari 10 video, 9 plus 1, nanti Anda bisa nikmati semua selama 10 minggu, 9 minggu ke depan ya. 1,9 juta saja. Dan kalau Anda nggak mau sertifikasi, hanya cuma ikut tapi nggak perlu dapat sertifikasi, cuma 1,4 juta. Tapi dapat materinya semua, Anda bisa praktek semuanya, Anda cuma 1,4 juta. Itu udah sangat-sangat murah. Saya habis miliaran untuk keliling-keliling macam-macam itu. Dan itu kita mulai besok 31 Maret sampai 26 Mei selama 9 minggu. Nanti videonya akan kita berikan pada Anda tiap Rabu jam 19.30. Ya, kita mulai besok. Sertifikasinya dan wisudanya bagi yang memang berminat sertifikasi 1 Juni insya Allah nanti. Oke, itu fasilitasnya dapat handout full color, WA group mentoring, supervisi latihan selama 9 minggu. Nanti ada latihannya, ada PR-nya setiap minggu itu, lalu ada webinar 9 kali, dapat sertifikat, e-sertifikat bagi yang lulus, dan dapat support group. Baik, itu kawan-kawan yang ingin saya sampaikan, dan ini mulainya besok, ini sertifikatnya contohnya, dan terakhir saya ingin sampaikan, ini tulisan yang saya baca di textbook ketika saya kuliah tentang psikologi anak. Textbooknya setebal bantal ini, di awal buka buku itu ada tulisan, in every child who is born, there is a new hope for humankind. Dalam diri tiap anak yang baru lahir, ada harapan baru bagi umat manusia. Jadi hati-hati dalam Anda mengasuh anak Anda, Bapak Ibu, karena bisa jadi dia ini akan menjadi orang besar nanti kalau Anda benar mengasuhnya. Jadi presiden, ulama, ilmuwan, tapi kalau Anda salah ngasuhnya, bisa jadi masalah. Jadi sumber masalah masyarakat ya. Jadi hati-hati dengan siapa Anda mengasuh anak Anda ini. Oke, terakhir Anda bisa hubungi Pak Reva dan Pak Rian atau Bu Farida. Besok kita mulai mentoringnya. Dan ini quote dari Imam Syafi'i, beliau bilang, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka harus sanggup menahan perihnya kebodohan. Na'udzubillah min dzalik. So, Bapak Ibu, semoga kita semua punya ilmu yang cukup memadai untuk mengasuh anak-anak kita, sehingga mereka menjadi anak-anak yang perform dan bahagia, mudah-mudahan. Oke, itu yang dari saya. Pak Jamil udah gabung lagi ini. Pak Jamil monitor, Pak. Monitor. Alhamdulillah, ya. Pak, ini masih sisa beberapa pertanyaan, Pak. Ya. Apa perlu masih ada waktu lagi untuk menjawab pertanyaan ini, Pak? Boleh. Pak, bagaimana kalau noble purpose saya pelin-pan dan ragu-ragu? Ya, itu namanya Tidak bukan tahu noble purpose. Kalau noble purpose sudah nggak pelin-plan, sudah mantep ya. Nah, kalau masih pelin-pan gimana? Duduk sejenak, renungkan lagi. Ya, sampai kemudian benar-benar mantep. Kalau nggak ketemu, cari mentor. Nah, Pak, saya ingin dibantu dong. Boleh Anda follow Instagram saya, @jamilazzaini. Nanti Anda tag acara malam hari ini, Anda foto acara ini, kemudian buat caption, tag saya. Nanti kalau saya kepantau ke tag, kita saling follow, dan kemudian kita bisa diskusi. Dan Mas Faiz, di antara 30 faktor penentu sukses itu, salah satunya adalah mentor. Saya cuma lupa peringkatnya. Dan boleh jadi acara yang kita kemas setahun ke depan itu, yang setiap minggu kita ada kelas, itu juga adalah sebenarnya Anda mendapatkan mentor kan, dapat Mas Faiz, dapat Mas Angga gitu ya, dapat saya gitu ya. Maka saran saya bergabung di acara kita gitu. Kapan lagi punya mentor kombinasi Pak Jamil, saya, Mas Angga, dan senior trainer, Pak ya? Dengan sangat terjangkau, seminggu sekali. Waduh, kalau nggak tertarik kebangetan menurut saya nih, Pak.
Ada yang tanya, Bu Niken, Pak Faiz, happy parentingnya ada rekamannya? Ada, Bu. Rekamannya bisa Anda akses sampai 10 minggu, ya masih bisa. Jadi kalau ketinggalan Anda masih bisa akses. Ada lagi ini, oke. Itu Bu Niken itu hobinya belajar terus. Iya, Pak. Oke, saya kira udah semua, Pak Jamil. Ya. Oh ini Pak, mohon penjelasan singkat sebenarnya bahagia itu apa, Pak? Pak Asas Kuncoro Aji. Bahagia itu kalau apa yang kita inginkan selaras dengan keinginan Yang Maha Kuasa, dan kemudian kita hidup ini ya tadi sedang menjalankan misi, sedang menjalankan sesuatu yang dibebankan atau diamanahkan Tuhan kepada kita. Kalau saya sih itu apa namanya? Kalau ditanya bahagia itu, saya menikmati hidup ini karena sekarang saya sedang merasa menjalankan misi dari Tuhan Yang Maha Kuasa, agar saya punya bekal yang cukup untuk bertemu dengan Dia. Oke, baik. Ada ini Pak, Bu Nenda Fatima, ini usia 69 tahun Pak, tapi beliau ini semangat sekali nih. Kita dating apa aja diikuti nama beliau ini Pak. Assalamualaikum Pak Jamil, saya berumur 69 tahun. Alhamdulillah beberapa tahun yang lalu bisnis yang dilakukan berhasil. Tapi akhir-akhir ini malah payment-nya sulit. Apa yang harus saya lakukan? Masih banyak orang membutuhkan dan membahagiakan mereka di dunia akhirat. Apakah dengan usia seperti ini masih bisa? Ya masih, Bu. Kalau ditanya apakah masih? Masih. Kalau berkaitan dengan bisnis tentu nggak bisa dijawab lewat sini ya. Karena kan itu harus dilihat bisnisnya bisnis apa, kemudian harus dilihat secara komprehensif. Tinggalnya di mana Mas Faiz ya? Beliau? Beliau dekat rumah saya Pak, kayaknya di Jakarta Timur sini Pak. Oh, oke. Kalau misalnya nanti coba nanti saya lihat ada nggak teman saya pebisnis yang tinggal di daerah situ, yang kemudian boleh jadi nanti akan apa namanya membantu ibu mentoring. Tadi saya apa namanya ketemu dengan beberapa orang yang dulunya saya pertemukan ya dengan para mentornya, dan alhamdulillah bisnisnya tumbuh. Ini saya dapat oleh-oleh banyak tuh. Tuh, itu oleh-oleh. Iya. Iya. Itu dari orang yang bisnisnya tumbuh pesat justru di era pandemi. Jadi perlu mentor juga, Ibu. Kayaknya Pak kalau pulang ke Jakarta saya titip kelenteng Hoha, Pak. Iya, siap. Ya. Hoha. Ah, ini satu lagi, Pak. Tengkleng. Pak bertanya. Tengkleng bukan? Tengkleng kok kelenteng. Kalau kelenteng gede. Tengkleng Hoha. Iya. Bu Pak Firdaus Riza, Pak Jamil izin bertanya, apa tanda-tanda atau sinyal bahwa Nobel Purpose sudah ditemukan dan menjiwa dalam diri kita? Syukron. Iya, tandanya Bapak enjoy. Hidupnya merasa, yes ini gue banget. Melakukan sesuatu excellent, ya, dan kemudian earn, menghasilkan. Jadi kalau disingkat, satu itu gue banget, Mas. Setelah gue banget, 3E. Enjoy, excellent, kemudian earn. Enjoy, saya nih insya Allah enjoy. Saya menjadi inspirator itu enjoy banget. Ini gue banget ini. Saya menikmati. Ini tadi jadwalnya dari Mas Faiz kan cuma sampai jam 9. Sekarang sudah jam 10 kurang seperempat, saya masih enjoy. Menikmati. Ya, excellent, selalu memberi yang terbaik. Ya, ketika Mas Faiz meminta saya untuk menyampaikan materi ini, saya siapkan dengan baik. Saya menyiapkan modul itu dari beberapa hari yang lalu. Masih saya periksa tadi malam, saya periksa, habis subuh saya periksa tadi, sebelum sholat duhur saya periksa, habis sholat maghrib saya periksa. Ya, saya ingin memberikan yang excellent. Dan kemudian earn, menghasilkan. Tentu kalau ini di perusahaan ya, bukan di sini. Jadi kalau kita sudah melakukan sesuatu yang itu gue banget, enjoy, selalu memberikan yang excellent, earn, dapat bayaran, itu pekerjaan yang paling nikmat. Kan gitu ya Pak? Jadi Bapak melakukan pekerjaan yang enjoy, selalu memberikan yang terbaik, dan kemudian merasa apa yang dikerjakan gue banget, terus dapat bayaran. Bayarannya besar lagi. Itu nikmat banget hidup itu.
Baik, terima kasih Pak Jamil. Saya kira Bapak Ibu kita udah 1,5 jam ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya ingatkan 2 hal Bapak Ibu. Yang pertama, mentoring ini baru benar-benar mulai jalan adalah minggu depan. Jadi yang 1 bulan ini anggap aja pemanasan juga Bapak Ibu ya. Pemanasan intro-intro dari para senior trainer kemarin ngasih tentang healing seperti apa, dari saya tentang happiness seperti apa, Mas Angga kemarin tentang masalah money and movement seperti apa, Pak Jamil tentang leadership and beyond seperti apa. Kalau ini Jadi Mas bener-bener, Faiz ini belum mentoring nih Mas. Ini baru inspirasi. Kalau mentoring ada happy work dari saya. Ada sesuatu yang perlu dikerjakan supaya hidupnya lebih scale up, lebih tumbuh cepat. Kalau sekarang baru inspirasi. baru ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Jadi masih pemanasan lah ini. Iya, baru ngobrol. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda ingin ketemu lagi dengan Pak Jamil tiap bulan, nanti ketemu saya juga tiap bulan, Mas Angga juga tiap bulan, para senior trainer untuk mendalami healingnya juga tiap bulan, kita ganti-gantian gitu ya. Seminggu sekali kita mentoringnya. Anda jangan lupa mendaftarkan mentoring selama setahun, boleh 3 bulan boleh, atau benar-benar pengen dicicil boleh, sebulan sekali juga boleh. Cuman nanti lupa memperpanjang, nanti tiba-tiba ngeblok aja tuh, Anda nggak bisa buka. Khawatir saya ketinggalan. Dan mentoring ini Bapak Ibu enaknya begini. Anda selama berlangganan itu, Anda bisa lihat materi semua sebelumnya. Jadi kalau ada yang lupa, ada yang kelupaan, itu rekamannya kita berikan. Anda bisa lihat ke belakang. Selain Anda dapat yang terbaru itu live setiap minggu, Anda juga masih bisa lihat yang sudah lewat. Yang sudah lewat Anda masih bisa lihat rekamannya. Dan sangat hemat, cuma 99.000 per bulan. Jadi silakan Anda bisa perpanjang setahun atau 3 bulan atau 1 bulan. Saran saya biar gampang, biar nggak kelupaan, setahun. Lagi pula kalau setahun itu nanti dapat bonus free 3 bulan. Jadi Anda cuma bayar setahun, Anda dapat 15 bulan. Itu Anda tinggal hubungi Pak Reva, Pak Rian, atau Bu Farida. Itu yang pertama, Pak Ibu. Mentoringnya Anda ikutin, biar kita bisa menemani Anda terus sepanjang setahun ke depan. Yang kedua, besok kita akan mulai happy parenting. Kalau Anda termasuk orang tua yang ingin anaknya perform dan bahagia, gitu, nah, silakan Anda juga bisa kesempatan terakhir, karena besok akan kita mulai program Happy Parenting Practitioner selama 9 minggu, selama 2 bulan ke depan. Oke, mungkin Pak Jamil ada closing statement mungkin Pak Jamil buat kawan-kawan sekalian sebelum kita tutup, Pak. Iya, kalau dari saya malam hari ini sudah berbagi ilmu tentang peak performance, 2 pondasi utamanya, yaitu noble purpose yang tertanam dan kemudian disiplin eksekusi. Itu ilmu yang kita bagikan malam hari ini, tapi saya tutup dengan quote, ilmu tidak akan mengubah hidupmu, yang mengubah hidupmu adalah action berdasarkan ilmu. Silahkan di-actionkan, insya Allah akan mengubah banyak kehidupan Bapak Ibu sekalian. Atas izin Allah. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Jamil, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi di program-program kita berikutnya. Terima kasih, saya tunggu di mentoring sampai setahun ke depan dan juga di Happy Parenting mulai besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.